Pernah nggak kalian bermain permainan yang terlarang seperti jalangkung ataupun yang lainnya? Tapi kali ini gua ingin menceritakan tentang permainan Yes No Charlie. Apakah kalian mengetahui apa itu Yes No Charlie? Nah, Yes No Charlie adalah permainan yang terlihat sederhana. Ya, cuman menggunakan pensil dan selembar kertas. Namun konon bisa memanggil arwah anak kecil yang bernama Charlie. Banyak orang yang menganggap itu sekadar permainan iseng. Tapi bagaimana jika permainan itu bukan hanya permainan? Bagaimana jika Charlie itu benar-benar datang dan menolak pergi? Jadi seakan-akan dia itu sudah betah di tempat itu karena kita yang memanggil. Dari awal yang kita lakukan dengan semena-mena itu ya, seenak-enak kita, tapi akhirnya kita tidak mau menanggung resikonya seperti dalam permainan ini. Oke, kembali lagi bersama gua Ferdi Arifin Ilham dalam segmen Jelajah Mistis. Kali ini gua ingin menceritakan tentang permainan game tentang permainan game Yes No Charlie. Nah, gue punya cerita. Sekelompok remaja, ada yang bernama Rani, Dimas, Fikri, sama Lila. Mereka ini penasaran dengan game yang bernama Yes No Charlie. Katanya game ini tuh cuma tahayul, makanya dia pengen mencoba. Tetapi syarat dari main game ini katanya itu tempatnya itu harus kosong. Ya bisa dibilang rumah kosong. Terus hanya membutuhkan 2 alat, kertas sama pensil. Itu doang. Waktu itu tuh si Dimas sama si Randi dan teman-teman lainnya itu mereka sedang menginap di rumah kosong yang peninggalan kakeknya si Rani katanya, di rumah tua yang sudah lama tidak pernah ditempati oleh satupun orang. Dimas yang paling berani, dia menantang teman-temannya untuk memanggil Charlie. Mereka menulis kertas dengan tulisan yes, no, yes, no. Jadi di satu kertas itu dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama di belah kiri atas itu ditulis yes. Nah di belah kanannya itu no. Nah di bawahnya no itu ada yes, dan di sebelah kirinya itu ada no lagi. Jadi nanti permainannya itu harus ada 2 pensil. Nah nanti pensilnya itu dibikin kayak salib gitulah. Nah akhirnya mereka bersiap-siaplah untuk melakukan ritual game tersebut. Nah saat ingin mulai, ada satu temannya si Dimas ini dan Rani, dia takut nanti pas lagi main benar-benar datang si Charlie ini. Nah tapi si Dimas yang sangat pemberani dan sok lah bisa dibilang, yaitu bilang, kalian gak usah takut, atau gak usah takut lah, ini cuma hanya game. Lagian kalau misalnya benar dia pengen main sama kita ya tinggal patahin aja pensilnya, kata si Dimas. Akhirnya mereka membuat lingkaran dan mereka pun langsung membacakan mantra Charlie, Charlie, where are you? Ya bisa dibilang Charlie bermainlah bersamaku di sini, ada pesta, ada permainan kecil, pokoknya seperti itulah. Nah pensil itu pertamanya tidak bergerak. Nah si Dimas pun ngomong ke temannya, kalian yang fokus, jangan gagal fokus kalian. Kalau misal kalian gak fokus ya kita nggak bakalan bisa bermain gitu. Pensil nggak bakalan bergerak, makanya kita harus lebih fokus lagi. Akhirnya yang kedua kalinya itu berhasil.
dengan ucapan, "Charlie, Charlie, bermainlah bersamaku. Di sini ada permainan kecil-kecilan," katanya mah. Akhirnya pensil itu bergerak dengan perlahan menuju ke Yes. Awalnya mereka tertawa karena mengira hanya tiupan angin. Tapi ketika si Lia bertanya, "Apakah engkau ingin bermain dengan kami?" Nah, pensil pun bergerak ke arah Yes dengan cepat. Suara ketukan pintu terdengar dari lantai atas. Padahal rumah itu kan kosong. Disinilah mulai hawa menakutkan. Mulai misteri-misterinya. Teror pertama pun akhirnya muncul. Lampu berkedip. Rani merasa ada anak kecil yang berlari di lorong. Si Dimas ini dia masih bercanda dan dia bertanya, "Hei Charlie, apakah kau itu hantu?" kata si Dimas ini. Pensil itu berhenti lama lalu bergerak ke arah No. Lila pun memberanikan diri untuk bertanya, "Kalau begitu, siapa kau sebenarnya?" Nah, pensil itu bergerak sendiri menuliskan kata "teman" di kertas yang kosong. Suara pun makin mencengkam. Mereka mencoba mengakhiri permainan dengan berkata, "Charlie, bolehkah kami berhenti?" Nah, pensil itu bergerak ke huruf No, ke angka No, ke huruf No. Tiba-tiba pintu depan terkunci sendiri. Telepon tidak ada sinyal. Suara anak kecil tertawa bergema di loteng. Bahkan mereka itu langsung naik ke loteng dan menemukan kursi goyang yang goyangnya sendiri. Di sebelah boneka tua yang matanya bergerak mengikuti mereka. Nah, akhirnya teman-temannya si Rani dan si Dimas ini tuh panik dia. Saking paniknya karena tidak bisa keluar dari rumah tersebut. Bahkan sampai diteror terus-menerus. Seru juga ya permainan. Nah, akhirnya Rani teringat cerita dari kakeknya dulu. Ada anak kecil yang bernama Charlie yang meninggal di rumah tua itu. Ia ditemukan tergantung dengan pensil dan kertas bertulis "Yes, No" di tangannya. Sejak itu siapapun yang memainkan permainan di rumah itu dipercaya akan menghidupkan kembali rohnya si Charlie tersebut. Tiba-tiba boneka itu berbisik dengan suara anak kecil, "Jangan pergi, mainlah selamanya dengan aku." Dan satu persatu lampu pun padam. Tinggal lilin yang menyala di tengah permainan, sehingga sampai mereka berlari ketakutanlah. Namun pintu tetap terkunci. Pensil kembali bergerak sendiri menuliskan kata, "Kalian adalah milikku." Kamera dari sudut cerita seolah jatuh memperlihatkan bayangan anak kecil yang berdiri di belakang mereka. Jeritan terakhir terdengar, lalu layar pun gelap. Jadi permainan ini itu terlihat sepele, hanya pensil dan kertas. Tapi jangan pernah kalian mencoba memanggil Charlie, karena jika dia sudah datang, dia tidak akan pernah pergi. Dan malam ini, jika kalian mendengar suara pensil yang jatuh dari kamar kalian, jangan lihat ke belakang, karena bisa jadi Charlie sedang berdiri di tepat di sana. Ya, intinya bagi kalian, jika kalian punya pemikiran untuk bermain game, mendingan jangan. Maksudnya bermain game yang tidak ada gunanya lah. Mendingan kalian main Mobile Legends daripada kalian bermain Yes No Charlie. Karena game yang berkaitan dengan roh itu bisa mengakibatkan hal yang tidak diinginkan, seperti kalian akan pindah ke dunia lain ataupun kalian akan dibunuh olehnya. Pesan gua, jangan pernah kalian meremehkan permainan pemanggilan arwah. Sesuatu yang terlihat sepele bisa membuka pintu ke dunia yang tidak bisa kita tutup kembali. Ya, seperti permainan tersebut. Rasa penasaran yang berlebihan itu bisa merubah menjadi bumerang dan membawa kita dan membawa petaka, hal yang malapetaka gitu.
Jangan mencari hal-hal gaib hanya untuk hiburan, karena bisa saja yang datang itu bukan sekadar Charlie, tetapi sesuatu yang lebih gelap. Pesan ini sederhana. Jangan pernah mencoba permainan yang tak kalian mengerti, karena sekali pintu itu terbuka, kalian tidak bisa menutupnya kembali. Dan ingat, tidak semua permainan itu diciptakan untuk dimainkan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya channel Jelajah Mistis.